vegetatif dan juga generatif. Vegetatif atau yang biasa disebut aseksual. Perkembangbiakan ini melibatkan seperti stek, umbi, ataupun tunas tanpa melibatkan sel kelamin. Sedangkan perkembangbiakan generatif atau yang biasa disebut seksual, yaitu melibatkan penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Vegetatif alami dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan menggunakan bantuan manusia. Pada perkembangbiakan vegetatif alami, yang pertama rizoma atau akar tunggal, merupakan perubahan akar yang menggembung di dalam tanah, dan kemudian tumbuh menjadi batang dan daun baru. Contohnya seperti kencur, kunyit, dan juga lengkuas. Selanjutnya, ada geragih atau stolon. Adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan batang kecil yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya seperti stroberi. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi pada batang yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nantinya muncul tanaman kecil baru. Contohnya seperti kentang dan juga ubi jalar. Lalu ada umbi lapis. Lapisan pada buah berumbi. Lapisan ini akan menghasilkan tunas baru. Contohnya seperti bawang merah dan juga bawang bombay. Ada pula tunas daun. Tunas daun atau tunas adventif, yaitu tunas tumbuhan terbentuk di tepi daun dan akan muncul akar pada tunas tersebut. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Selanjutnya ada tunas. Perkembangbiakan tumbuhan menggunakan bagian tunas. Contohnya seperti pisang dan juga tanaman tebu. Lalu ada spora. Perkembangbiakan dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut. Spora adalah organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran pada tumbuhan yang tidak berpembuluh maupun tidak berbiji. Contohnya seperti tumbuhan paku dan juga tumbuhan lumut. Selain perkembangbiakan vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan, yaitu yang pertama ada cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Contohnya pada tumbuhan berkayu seperti mangga dan juga rambutan. Yang kedua ada stek. Stek adalah memotong bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Stek dapat dilakukan pada daun, batang, dan juga akar. Contohnya seperti tebu dan juga sukun. Lalu ada juga okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel dilakukan dengan menempelkan mata tuas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lainnya yang sejenis. Contohnya, pohon jeruk. Cara perkembangbiakan dengan cara menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman, lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Contohnya seperti bougainville. Perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif, atau yang melibatkan sel kelamin. Perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif, atau yang melibatkan sel kelamin. Yang pertama ada penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Serbuk sari berperan sebagai alat kelamin jantan, dan putik berperan sebagai alat kelamin betina. Proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dibantu oleh angin, dibantu oleh serangga, dibantu oleh burung, dibantu oleh kelelawar, dan juga dibantu oleh manusia.
Selanjutnya ada pembuahan pada tanaman. Setelah bertemunya sel sperma dan sel telur di bakal buah untuk membentuk biji, maka bakal biji akan membentuk zigot, dan zigot akan membentuk pertumbuhan benih yang kemudian menjadi tunas. Lalu ada pula penyebaran biji. Penyebaran biji dapat dibantu oleh beberapa. Contohnya, hidrokori atau dibantu oleh air, antropokori atau dibantu oleh manusia, zookori atau dibantu oleh hewan, dan anemokori atau dibantu oleh angin. Karena zaman sudah semakin maju, maka ada pula teknologi untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama ada hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Contohnya, selada dan juga paprika. Teknologi yang kedua ada vertikultur. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal untuk meningkatkan jumlah tanaman. Metode ini dapat berlaku pada lahan sempit atau perkotaan. Metode selanjutnya ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, maupun organ. Bagaimana? Apakah sudah paham? Tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Hewan dapat berkembang biak dengan dua cara, sama seperti tumbuhan, yaitu dengan generatif dan juga vegetatif. Generatif atau melibatkan sel kelamin, sedangkan vegetatif tanpa melibatkan sel kelamin. Yang pertama, kita akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Hewan berkembang biak secara generatif dengan tiga cara, yaitu ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam, buaya, dan juga bebek. Selanjutnya ada vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ini biasanya disebut sebagai mamalia. Contohnya seperti kucing, paus, sapi. Perkembangbiakan secara generatif pada hewan yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Contohnya seperti ular, kadal, dan ikan pari. Perkembangbiakan pada hewan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Hewan berkembang biak dengan vegetatif dengan tiga cara, yaitu tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Yang pertama ada tunas, hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Salah satunya adalah hidra. Yang pertama ada tunas, hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Salah satunya adalah hidra. Selanjutnya adalah fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Contoh hewannya adalah planaria. Perkembangbiakan secara vegetatif yang terakhir adalah partenogenesis.
Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Teknologi perkembangbiakan pada hewan juga tidak kalah dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada hewan salah satunya dikenal dengan kawin suntik atau istilah inseminasi buatan atau IB adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.